Lah ngapain juga sih riba itu kok diharam-haramkan? Oke, yang pertama, kenapa kamu kok minjamkan uang pakai bunga? Yo eman sih, duit iku mari metu pirang-pirang wulan, pirang-pirang minggu, mari pirang-pirang tahun, baliknya ngaku duit nilai zaman dulu 1 juta, 5 tahun lagi, 2 tahun lagi, duit iku balik 5 juta, tapi nilai uang saat 5 tahun lagi dikembalikan itu kan sudah berkurang, sudah beda banget, rugi dong. Jadi logika apa sebenarnya dipakai oleh orang yang memberikan riba? Logika keegoisan. Logika ini seolah benar dia dirugikan, tapi pada saat bersamaan dia tidak mencerminkan kepedulian kepada orang lain, tidak mencerminkan kebelas kasihan kepada orang lain, tidak mencerminkan selain ketumpulan hati. Sementara hidup ini siapa yang menciptakan? Allah yang menciptakan. Ingat, hidup ini milik Allah. Pembenaran logika-logika yang kita lakukan tidak bisa menyangkal hidup itu milik Allah. Dan pembenaran-pembenaran yang berdasarkan keegoisan itu tidak lebih daripada menunjukkan kebenaran hidup milik Allah yang sudah digariskan, difitrahkan, ditetapkan Allah sebagai ujian dan cobaan. Jadi ketumpulan pikiran dan perasaan kita tadi yang mendasari kita beriba, jelas sudah mencerminkan kita tidak lulus ujian, kita memenuhi fitrah Allah menjadi manusia yang memang lemah. Kelemahan itu menjadikan kita sangat mudah untuk membenar-benarkan diri kita, yang itu berarti menyombongkan diri kepada Allah. Allah itu Tuhan, Allah itu Sang Khalik yang menciptakan kehidupan dan Allah mempunyai sifat Rahman dan Rahim. Kalau kita sudah cinta sama anak-anak, apapun keadaannya, waktu kerja ini gawe arek-arek banting tulang rekoso koyo ngene kita ewangi guys apa itu tadi? Wujud dari cinta kita. Karena itu tidak heran kalau Allah juga punya Al-Bar, maha baik, Allah Al-Latif, maha lembut. Yang mencinta itu hatinya lembut, yang mencinta itu hatinya pasti penuh dengan kebaikan. Itu yang diharapkan Allah kepada setiap ciptaannya, mampu menjadi baik, mampu menjadi lembut, mampu mengedepankan kebaikannya, mampu mengedepankan perasaan belas kasihnya, cinta pada sesamanya. Jadi riba itu tidak sesuai, tidak selaras dengan asma wa sifat Allah. Tidak heran, ingat, hidup ini milik Allah. Allah Sang Khalik, Sang Pencipta. Tidak heran ketika Allah sudah menentukan seperti itu, Rasulullah mengatakan yang memakan riba hatinya akan hitam. Hatinya hitam itu seperti orang yang melihat tapi tidak bisa melihat, buta. Mendengar tapi tidak mendengar, tuli. Mengira dirinya berbuat baik, tapi ternyata itu bukan kebaikan, tidak lebih dari keegoisan, tidak lebih daripada ketumpulan, cermin dari ketumpulan perasaannya. Wong ini bener iki anu berbasis dari satu logika yang dia tidak mencerminkan sifat Rahman dan Rahim Allah, maka kebaikan-kebaikan yang lain yang kita lakukan seolah-olah itu benar, seolah-olah itu baik, benar baik, ternyata itu tidak lebih daripada logika yang sama yang kita pakai. Karena kita biasa berlogika egois, maka tidak heran Rasul mengatakan hati kita akan gelap. Semua perbuatan kita akan stempeli, kita akan hukumi. Aku baik, ini baik, ini hakku, memang ini harus begini. Aku soalnya begini. Tapi itu tidak lebih daripada cermin hati yang tumpul. Tidak lebih dari cermin dari hati yang gelap, melihat tapi buta, mendengar tapi tuli. Bagian paling tuli, bagian paling buta sebenarnya. Hidup ini milik Allah. Allah sudah menciptakan ketentuan seperti itu, tapi berani kita langgar kan? Itu adalah ketumpulan yang paling dasar. Tidak heran bengis menjadi kejam kepada sesama, kepada Allah saja seberani itu. Kita cari kitab, kita cari hadis, kita cari dasar dalil-dalil yang membenarkan riba. Maka kita bungkus-bungkus, kita cari-cari sela-sela, maka kita katakan ini bukan riba, ini halal dan sebagainya. Allah itu maha baik. Allah yang menciptakan kita semuanya dengan satu tujuan adalah tunduk kepada Allah. Karena hidup ini gak lebih daripada ujian, maka gak mungkin Allah membiarkan kita terus melakukan satu kemaksiatan, melakukan satu dosa-dosa besar atau banyak dosa besar terus-menerus. Pasti datang petunjuk. Alah, lek njene urip iki Gusti Allah sing nguasai. Kok iso Gusti Allah ku ndak iso ngendekno aku? Kok pancet aku beriba? Subhanallah, itulah ketumpulan dari yang paling tumpul. Sombong kepada Tuhannya, tidak heran hatinya gelap, hidupnya gelap. Lalu uang gelap itu kita berikan pada anak-anak kita, maka tumbuhlah kegelapan-kegelapan berikutnya. Kegelapan-kegelapan yang terus kita nyalakan dalam hidup kita dan anak kita akan membawa kita pada kegelapan-kegelapan lain. Semakin banyak pelaku riba, maka akan ada banyak orang-orang buta, akan ada banyak orang-orang tuli, akan ada banyak orang-orang tumpul yang tidak mencerminkan belas kasih. Yang ditinggikan, yang dipuja adalah keegoisan. Tercabutlah rahmat Allah dari bumi ini.